Di tengah gelombang aksi unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang UU Pilkada, muncul pemberitahuan bahwa anak bungsu Presiden RI, Joko Widodo, Kaisang Pangarep, sudah mengurus sejumlah berkas untuk persyaratan maju sebagai bakal calon wakil gubernur Jawa Tengah di Pilkada 2024. Kabar tentang Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia tersebut kemudian menjadi salah satu materi yang diangkat dalam gelaran aksi unjuk rasa di gedung DPRD Bangkalan, Jumat, 23 Agustus 2024, sebagai wujud perlawan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Korlap aksi, Rahmat Dasuki mengungkapkan bahwa pihaknya selalu memantau perkembangan melalui media pemberitaan seperti di Tribun News. Ternyata Kaisang mengurus persyaratan pencalonan, meski pada putusan MK, umur Kaisang tidak memenuhi syarat. Ada penyampaian oleh Dasko, kita tidak percaya karena memang Dasko dan Kiples itu tidak layak kita percaya. Mereka adalah pengkhianat. Bagaimana sebetulnya gerakan untuk melakukan perlawanan terhadap putusan MK itu adalah gerakan-gerakan mereka. Sehingga kita mengatakan bahwa posisi kemarin pasca putusan MK kemarin sampai tadi malam dan pada saat itu sama. Artinya bahwa memang posisi itu masih status quo, putusan MK masih berjalan, tetapi kita melihat ada upaya-upaya dan jangan sampai kita lengah. Itu kenapa kita juga melihat media, termasuk di Tribun dan beberapa media nasional, kita menyaksikan, membaca bahwa ternyata Kaisang juga masih mengurus surat pencalonan yang untuk persyaratan pencalonan. Padahal di putusan MK kita melihat ketika melihat umur Kaisang tidak memenuhi syarat, sehingga ada strategi apa, manipulasi apa lagi yang akan dilakukan oleh para elit politik ini. Walaupun mungkin kita sedikit berikan catatan bahwa pernyataan Dasko itu angin segar, tetapi kita sampai saat ini tidak percayanya. Dikutip dari tribunnews.com, ada 3 surat yang diurus Kaisang Pangarep ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 20 Agustus 2024. Pertama adalah surat tidak pernah tercatat sebagai terdakwa, kedua yakni surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan ketiga adalah tidak memiliki tanggungan utang. Pengurusan 3 surat keterangan sekaligus oleh Kaisang itu, disampaikan pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto, kepada Kompas.com untuk mengikuti kontestasi di Pilkada Jawa Tengah. Dalam aksinya, perwakilan massa membacakan 3 tuntutan di hadapan pimpinan DPRD Kabupaten Bangkalan, meminta pihak DPRD Bangkalan berkirim surat kepada Balik DPR RI tentang penolakan agenda revisi UU Pilkada. Mendukung putusan MK agar direalisasikan pada tahun ini, dan terakhir meminta DPRD Bangkalan berkirim surat ke KPU RI, melalui KPU Bangkalan agar putusan MK dieksekusi di tahun 2024. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan, Fatkur Rahman menyatakan, pihaknya akan memerintah Sekretariat DPRD Bangkalan untuk membuatkan dan mengirimkan kepada kepimpinan DPR RI berkaitan poin-poin yang disampaikan dalam unjuk rasa. Segera saya laksanakan. Sayangnya saudara-saudara tadi tidak bawa surat, langsung saya tanda tangani, langsung berangkat. Nanti biar saya perintahkan Sekwan bagaimana apa yang disampaikan, nanti saya suruh tik langsung saya kirim. Mungkin dalam 24 jam sudah nyampe di DPR RI sana. Saya sangat setuju dan sangat mendukung keputusan MK, dan mungkin keputusan MK itu sudah final, tidak akan pernah berubah lagi, dan saya sangat setuju dan saya merasa senang tidak ada cegal-mencegal di dalam pilkada yang akan datang. Kekuasaan sudah sampai melalui batas dan sampai pada batas akhir. Pada saat ini kita tunjukkan bahwa rakyat bisa mendongeng kekuasaan, bisa menunjukkan bahwa kita bisa memiliki kedaulatan itu lagi pada saat ini. Indonesia, kawan-kawan sekalian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.